Investasi sering terdengar seperti sesuatu yang berat dan cuma cocok buat orang yang sudah mapan. Banyak milenial berpikir, nanti aja investasi kalau gaji sudah besar, padahal justru disitulah kesalahannya. Faktanya, investasi bukan soal seberapa besar uang yang kamu punya, tapi soal kebiasaan dan waktu. Semakin cepat kamu mulai, semakin besar kesempatan uangmu bertumbuh. Masalahnya ketika gaji masih pas-pasan, rasa takut salah langkah sering bikin kita akhirnya tidak mulai sama sekali. Realis yang dialami banyak milenial adalah gaji datang, lalu langsung dibagi ke berbagai kebutuhan, kos atau cicilan, mohon transportian, dan sedikit hiburan supaya mental tetap waras. Di akhir bulan sisa uang terasa terlalu kecil untuk disebut modal investasi. Akhirnya investasi cuma jadi wacana. Padahal kalau ditarik ke belakang, uang kecil yang rutin dan konsisten justru jauh lebih powerful dibandingkan nunggu punya uang besar tapi nggak pernah mulai. Langkah pertama yang perlu dipahami adalah membedakan antara investasi dan spekulasi. Banyak orang takut investasi karena melihat cerita rugi besar di saham atau kripto, padahal yang sering terjadi adalah masuk tanpa pengetahuan dan tujuan yang jelas. Investasi seharusnya dilakukan dengan rencana, sesuai profil risiko, dan dengan dana yang memang siap diputar dalam jangka waktu tertentu. Jadi bukan uang buat makan minggu depan atau bayar kos bulan ini. Buat kamu yang gajinya pas-pasan, investasi paling masuk akal justru dimulai dari nominal kecil. Sekarang sudah banyak instrumen yang bisa dimulai dari puluhan ribu rupiah, seperti reksadana pasar uang atau obligasi retail. Nominalnya memang kelihatan kecil, tapi fungsinya besar. Melatih disiplin dan membangun kebiasaan. Di tahap awal, tujuan utamanya bukan langsung untung besar, tapi membiasakan diri untuk menyisihkan uang sebelum habis dipakai. Selain itu, penting juga untuk punya dana darurat sebelum terlalu jauh mikirin investasi. Dana darurat ini ibarat bantalan pengaman, supaya kamu nggak panik saat ada kebutuhan mendadak. Idealnya, dana darurat berkisar 3-6 kali pengeluaran bulanan. Kalau belum sampai, nggak apa-apa. Kamu bisa membangun dana darurat sambil tetap investasi kecil-kecilan. Kuncinya adalah konsistensi, bukan kecepatan. Banyak milenial juga terjebak mindset. Nanti kalau penghasilan naik, baru serius investasi. Padahal gaya hidup biasanya ikut naik. Penghasilan bertambah, tapi pengeluaran juga membengkak. Kalau dari sekarang belum punya kebiasaan mengatur uang, kondisi itu kemungkinan besar akan terulang. Investasi sejak dini justru membantu kamu belajar mengontrol keinginan dan membedakan mana kebutuhan dan mana sekadar keinginan sesaat. Investasi juga bukan soal ikut-ikutan tren. Ketika melihat teman cuan besar, rasa FOMO sering muncul. Tapi ingat, kondisi keuangan dan tujuan hidup setiap orang berbeda. Ada yang cocok dengan saham, ada yang lebih nyaman di reksadana, ada juga yang fokus ke instrumen aman. Yang paling penting adalah kamu paham apa yang kamu pilih dan siap dengan risiko yang menyertainya, bukan karena ikut arus. Dalam jangka panjang, investasi adalah alat untuk melawan inflasi. Menyimpan uang tanpa diolah justru membuat nilainya pelan-pelan tergerus. Dengan investasi, meskipun hasilnya tidak instan, kamu memberi kesempatan uangmu bekerja. Ini sangat relevan buat milenial yang mungkin belum punya aset besar, tapi punya satu keunggulan besar, waktu. Kesimpulannya, investasi tetap bisa dimulai meski gaji pas-pasan. Mulai dari nominal kecil, pilih instrumen yang kamu pahami, dan fokus pada konsistensi. Jangan menunggu kondisi sempurna karena itu seringkali tidak pernah datang. Yang paling penting adalah berani mulai, belajar dari proses, dan terus memperbaiki strategi seiring waktu. Karena dalam keuangan, langkah kecil yang konsisten jauh lebih kuat daripada niat besar yang tidak pernah dieksekusi.